Sabatai nungil apisa nama Yesiwa yeki muro medu siwam Satyam Sundara. Terima kasih. Santi Om. Demikianlah pemberian testimoni dari Bapak Profesor Dr. Imade Bandar. Hadirin, acara dilanjutkan dengan pemberian testimoni dari Bapak Ide Bagus Dharma Diaksa terkait penerbitan buku Melodies. Pada Bapak dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia, Pak Jengki meminta saya memberikan testimoni. Sesungguhnya saya ini bergaul di JKP baru saja, tapi siapa yang terlibat di dalamnya penyanyi itu ada beberapa angkatan saya. Jadi saya menulis puisinya sebenarnya tahun 73, tapi dimuat di koran tahun 79. Ya, kemudian setelah itu datang Pak Umu. Ya, sehingga Pak Umu lah yang menempa saya, menjadikan saya seorang penulis puisi yang kurang dikenal. Namun nampaknya setidak-tidaknya Pak Umu itu telah mendidik saya lewat puisi menjadi orang yang lebih tertib, lebih santun dan sebagainya. Karena sesungguhnya aslinya saya ini seorang pemberontak, seorang pimpinan demonstran, tetapi akhirnya ditaklukkan oleh Pak Umu sehingga saya menjadi mantan orang jahat. Ya. Jadi orang mantan, belum mantan orang baik, repot. Nah, oleh karena itu saya diminta untuk menyampaikan testimoni tentang buku ini. Namun sebelumnya saya diminta membaca puisinya Pak Umu. Yang paling gampang saya baca yang halaman pertama, di mana sebenarnya kalau saya baca ini ditujukan khusus untuk Jengki ini. Ya, coba dicermati puisi. Belum lahir. Padahal Pak Jengki ini belum lahir tahun 59, tapi Pak Umu sudah membuat puisi ini tahun 59, hebat sekali. Indir atau apa nih Pak Umu udah tahu, indir ke masa depan ini. Ya. Saya baca, judulnya Kawan. Yang sendiri itu sunyi, yang sendiri itu hilang bunyi. Bicara di depan mata, usia bawa cerita. Jabat antara dua hati, bagi dualah diri. Yang sendiri itu mati, yang sendiri itu hilang arti. Tapi Pak Jengki tidak mati, tidak hilang arti, tapi mengisi kehidupan ini dengan prestasinya yang luar biasa. Saya sangat hormat dan kagum sama Jengki. Jadi begini, saya dengar ceritanya Pak Jengki waktu Potang Panting menyusun buku ini kurang lebih dari tahun 2022 ya. Dan sebelumnya sudah ada keinginan menerbitkan semua puisi-puisi Pak Umu ini dalam satu buku. Dan Pak Umu sayangnya tidak seperti zaman sekarang mengimpun bukunya jadi suatu antologi, tapi tersebar di seluruh Indonesia di harian-harian yang masih pakai cetakan ya, bukan digital. Dan dengan usahanya yang bagaimana, dan kebetulan juga Pak Jengki ini seorang antropolog, jurusan antropologi ya di Udayana, sehingga bekal basic ilmunya itu dipakai untuk dimanfaatkan
bagaimana menyusun sejarah puisinya Ungu dari dulu sampai sekarang. Dan begitu banyak waktu dihabiskan, energinya, pikirannya dan sebagainya, sampai tidak sempat pacaran karena ada yang mau gitu ya. Akhirnya terkumpullah puisi-puisi ini. Saya kaget juga, kok bisa ya di atas 100 puisi terkumpul semua. Kalau saya udah gerah sudah. Nah, pada saat sudah terkumpul semua, saya kemudian ke JKP, terus dengar keluhan-keluhan bahwa kesulitan menerbitkan karena tim penerbit atau boleh katakan Pak Jengki dan kawan-kawan di JKP ini katanya kekurangan amunisi untuk bisa menerbitkan buku ini, karena tidak ada yang gratis di dunia ini, maka perlu biaya. Nah, pada saat itulah saya berpikir, otak saya di mana kontribusi saya tidak bisa ikut mengumpulkan puisi-puisi ini, jangan Pak Jengki dibantu dengan kawan-kawan yang lain di penyair itu berhasil mengumpulkan, timbul rasa kagum saya yang luar biasa, rasa hormat saya luar biasa. Hormat itu dari batin saya, bukan di mulut. Akhirnya di rumah saya terlalu terbayang untuk bagaimana caranya. Akhirnya oke lah, saya bantu, pokoknya jalan aja terus, saya sebisa-bisanya apa saya punya saya bantu. Akhirnya adalah titik terang, saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dr. Dadang Hermawan di ruangan rektor tentang apa ya kegiatan saya di luar Stikom ini, dan beliau juga antusias ingin membantu. Oke, silakan nanti kita bantu. Akhirnya dibantulah untuk menerbitkan buku ini, ditambah dengan sahabat saya yang paling hebat di sini satu lagi yang saya kagumi, Pak Nyoman Wirada itu yang silakan berdiri Pak Nyoman. Jadi ya tenang, ini loh anak-anak, beliau ini dulu mantan guru, seorang penyair angkatan saya, kemudian seorang pelukis, beberapa puisi-puisi dikolaborasi atau diterjemahkan dalam bentuk puisi. Anda bisa lihat di Alaya sedang pameran sampai tanggal 20 di gedung Alaya. Itu lukisan beliau yang asalnya dari batin puisi, terciptalah lukisan puisi. Ya, lukisan puisinya ada di sana. Kalau belum pernah lihat, ya adik-adik siapa tahu bisa buat dengan cara digital, bisa meniru lebih baik lagi, lebih hebat. Ya, dari SMK dan Stikom. Oleh karena itu didampingi oleh permaisurinya Pak Nyoman yang juga seorang penyair. Silakan berdiri Bu. Silakan. Sebenarnya semua puisi cintanya Pak Nyoman ini ditujukan untuk ibu ini. Nggak tahu sekarang masih nggak disampaikan cintanya lewat puisi, tapi lewat lukisan ya, lewat lukisan. Nah, kemudian di sini saya tidak sebutkan semua, ada Dr. Sri, ada Ibu Wimar yang top ya, ada lagi Bu Mas ya, ada Bu siapa lagi, saya tidak banyak bergaul di sana karena terus terang saja saya penyair, boleh katakan penulis puisi yang kurang bergaul di dunia teman-teman penyair gitu, tapi baru-baru ini saja. Nah, kemudian buku ini namanya Melodia, manis sekali ya. Kalau Anda dan suatu saat punya anak pakai nama Melodia gitu, cantik rasanya. Nah, buku ini terdiri dari ratusan puisi, di atas 100 ya. Di sini kalau salah sampai 133 ya. Oh, 131. 131. Oh, 101. Oh ya, ini saya hitung pengantar dan sebagainya. Itu luar biasa. Sampai sekian, saya ngumpulkan 5 saja tidak sanggup, apalagi ratusan. Oleh karena itu kita semua patut mengacungkan 2 jempol untuk Saudara Jengki Sunarto. Beliau itu masih bujangan ya, karena semua cintanya untuk puisi, dan seharusnya puisinya itu untuk kekasihnya, tetapi sayang sekali sampai saat ini hidupnya untuk puisinya tidak untuk hidup gitu. Nah, ini yang aneh ini Pak Jengki. Pokoknya dia siap menderita untuk puisi. Seperti sekarang ini kan siang malam mengurus puisi, sehingga buku ini kurang lebih memerlukan waktu setahun lebih baru bisa diterbitkan. Dan ini merupakan buku yang punya nilai sejarah yang beda dengan yang lain. Nilai sejarahnya waktu proses
penerbitan ini punya nilai sejarah yang tinggi. Apalagi isinya, kontennya ini di dalam itu semua punya nilai sejarah. Bayangkan puisi tahun 1959 yang tersebar di Indonesia sampai saat ini bisa ditemukan, bisa dilacak. Ternyata Pak Yengki ini seorang pelacak yang ulung, pelacak puisi, ya, pelacak sejarah. Tapi sayangnya pelacak cinta belum bisa dibuktikan. Itu yang perlu menjadi program berikutnya. Setelah acara panitia Umum dan Paragi ini dibubarkan, silahkan melacak yang lain yang lebih bisa menginspirasi sebagai puisi. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Pada Bapak Ide Bagus Darmadiaksa dimohon untuk tetap berdiri di tempat untuk bersedia menerima kenang-kenangan sebagai wujud terima kasih dari penyelenggara Festival Umbu Lendu Paranggi. Sebelum saya menyerahkan kenang-kenangan kepada tokoh yang saya kagumi ini yang masih berjiwa muda terus, mereka sudah punya istri berapa, Pak? 10, Pak. Jadi berkat Pak Darmadiaksa inilah yang menjadi teman diskusi kami di Jati Jagat Kehidupan Puisi, yang mendengar keluhan, berbagai keluhan kami soal yang jelas itu adalah pendanaan tentang festival Umbu yang kami gerakkan dari bulan Juni, dan beliau selalu menyupport kami dengan baik dengan pemikiran maupun juga dengan dana pribadi. Ini kayak balas pantun nih, tiba-tiba saya dititipin ini membaca puisinya Pak Darmadiaksa. Ya, beliau ini Pak Darmadiaksa ini jelas penyair angkatan awal generasi 80-an, murid pertama Umbu di Bali. Nah, ini kumpulan puisinya. Izinkan aku memusikanmu. Ini kayaknya mungkin puisi ini untuk pacarnya beliau zaman dulu. Pacar pertamanya. Penyair di kaki langit. Lidah penyair mengukir langit, melukis mega, pesilat tiada tara. Mata penyair menembus baja, memanah jantung, mengasah diri di batu api, semakin tajam dalam resah. Hati penyair laut tanpa dasar, mendidih dalam sepi, meski bumi terbalik, meski api menjajah bumi. Keluhnya bergaung, mengguncang hati. Kaki penyair sebebas kepak merpati. Jangan tanya kemana dia pergi. Tangan penyair menampar muka sendiri, bila menangis menahan sesak. Penyair di kaki langit menyimpan bumi di saku, ditimang-timang di malam sepi. Dari Pak Ide Bagus Darmadiaksa. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi puisi ini juga sebagai pembelaan saya tadi terhadap pembacaan puisinya Pak Darmadiaksa, mau memakai puisi Umbu yang dibuat zaman SMA. Saya baru ngeh kalau puisi itu sangat kena banget itu bagi diri saya, puisi kawan gitu ya, puisi pertama di buku. Baik, terima kenang-kenangan ini Pak sebagai terima kasih kami dari JKP yang atas support Bapak yang luar biasa, dan karena supportnya luar biasa, kami anak-anak muda di JKP juga mengangkat beliau sebagai pembina kami, pembina di Jati Jagat Kehidupan Puisi, yang mudah-mudahan terus mendengar keluhan kami dan mensupport kegiatan-kegiatan literasi di JKP. Hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan sebuah penampilan musikalisasi puisi.
Marilah kita saksikan persembahan musikalisasi puisi oleh Heri Windy Anggara. Ya, ya. Selamat siang kawan-kawan, bapak-bapak semuanya. Saya akan selamat untuk peluncuran bukunya Pak Umbu. Semoga beliau bahagia di sana. Saya akan bawakan puisi, musikalisasi puisi karya Pak Umbu berjudul Melodia. Cintalah yang membuat diri betah, sesekali bertahan. Karena saja pun sanggup merangkum duka gelisah kehidupan. Baiknya mengenal suara sendiri dalam mengarungi suara-suara di luar sana. Sekali waktu mesti berjaga dan pergi membawa langkah kemana saja. Karena kesetiaanlah maka jinak mata
kerja berkumpul suka duka, hikmah pengertian berlibur damai. Begitu berarti kertas-kertas di bawah bantal, penanggalan penuh coretan, selalu sebenang-benang mengadu padaku dalam manja dan rujukan. Rasa-rasanya padalah dengan dunia sendiri manis, bahagia sederhana. Di rumah kecil papa tapi mengelora hidup dan kehidupan yang berdua. Kadang seperti terpencil, tapi gairah bersahaja. Harapan dan impian yang tekun mengolah nasi dengan urat biru di dahi dan kedua tangan. Nafas berdegup di sini dengan sunyi dan rindu penyanyi. Dalam kerja berkumpul suka duka, hikmah pengertian melipur damai. Cintalah yang membuat diri betah untuk sesekali bertahan. Cintalah yang membuat diri betah untuk sesekali bertahan. Cintalah yang membuat diri betah untuk sesekali bertahan. Terima kasih. Demikianlah penampilan musikalisasi puisi dari Heri Enggara. Diinformasikan kepada para hadirin yang telah datang pada hari ini, kami telah menyiapkan piagam berupa sertifikat seminar yang telah tersedia di meja panitia. Kepada para hadirin yang ingin mengambil sertifikat, sekali lagi kami umumkan bahwa sertifikat dapat diambil di meja resepsionis atau meja panitia. Terima kasih. lagi sampai. Diinformasikan kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada hari ini bahwa sertifikat seminar dapat diambil setelah usai acara. Langsung saya. Live lagi. Ya, lagi.
Hadirin, marilah kita beranjak menuju acara yang selanjutnya. Acara akan dilanjutkan dengan sesi diskusi buku dengan narasumber Bapak Wayan Jeki Sunarta sebagai penyusun buku dan Dr. Imade Sujadi yang akan dipandu oleh Bapak Ngurah Arya Dimas Hendrako. Kami persilahkan. Selamat malam, selamat siang. Saya jadi saya ngelihat kursi ini saya bingung karena biasanya kalau di JKP kursinya kayu dan ada sofa, tapi sofanya sudah habis ya sponnya. Jadi kalau kita duduk itu langsung mencelos gitu. Saya lirik ini duduknya kayaknya nyaman. Saya takut untuk berdiri. Jadi selamat siang buat teman-teman yang sudah hadir di Stikom Bali, buat teman-teman dari SMKTI Global dan mahasiswa ITB Stikom Bali. Izinkan saya memandu untuk diskusi pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini sudah 1,5 jam lebih berjalan dari acara di awal. Mudah-mudahan diskusinya nanti kita tidak terlalu berpanjang-panjang ya, dan teman-teman terima kasih sudah tetap masih bertahan di Aula Stikom yang sangat luar biasa ini, karena kalau biasanya 9 tahun di Jati-Jagat Kehidupan Puisi kita mengadakan acara diskusi, membaca puisi, itu ruangnya jauh sekali dari suasana mewah dan wah seperti ini. Jadi suasananya kampung. Jadi begitulah nama awalnya Jati-Jagat Kampung Puisi, jadi kampung sekali. Teman-teman yang mungkin kemarin sudah ikut lomba baca puisi merasakan suasana kampungnya. Dan tadi Pak Ide Bagus Darmadiaksa tadi memberikan kata sambutan yang sangat luar biasa, semangat. Karena Suksma ini, Tua Haji Darmadiaksa, begitulah kami manggil beliau kalau di JKP. Karena pelayanan beliau buat teman-teman dari JKP yang kerja luar biasa. Jadi ini info sedikit, cerita sedikit boleh ya. Jadi buat teman-teman yang bekerja disampaikan nanti kalau soal makan ke bawah ke kantin Stikom saja. Tinggal sebutkan nama, pembayaran langsung ditanggung. Jadi kami ke bawah tinggal sebut nama, pesan apa saja silahkan. Luar biasa. Semua lagi tepuk tangan dong buat Haji Darmadiaksa yang pelayanannya luar biasa. Support dari awal ketika festival ini berjalan sampai sekarang, sampai persiapan luar biasa. Beliau seniman yang kembali terjun dan bersyukurlah kami bertemu dan akhirnya bisa bersama di Jati-Jagat Kehidupan Puisi. Dan buat teman-teman jangan khawatir, buat teman-teman dari SMKTI Global dan mahasiswa, ini supaya lebih menarik ya, supaya teman-teman menyimak juga. Nanti kami sediakan 5 buku gratis. Menarik kan? Ya. Jadi tolong disimak nanti ya diskusinya. Nanti ini akan diberikan, kita akan berikan kuis nih nanti di akhir diskusi. Kita akan berikan kuis, 1 pertanyaan nanti dari pembicara, 1 pertanyaan lagi dari narasumber yang kedua. Nanti Pak Tua Haji Darmadiaksa juga akan mengajukan 1 pertanyaan dan Prof. Bandem juga mengajukan 1 pertanyaan menyangkut apa yang disampaikan tadi. Ya, pasti menyimak tadi ya. Prof. Bandem tadi menyampaikan banyak hal. Nanti silakan ajukan 1 pertanyaan. Jadi yang angkat tangan dan bisa menjawab pertanyaan dari narasumber akan mendapatkan buku Unggulan Duparangi, ya, tepuk tangan dong, ya. Jadi silakan semangat, nanti sampai di akhir silakan simak terus karena teman-teman akan mendapatkan
5 buah buku akan dibagikan kepada 5 penjawab dari 5 pertanyaan. Baiklah, kita akan mulai saja dengan diskusi pada pada siang hari ini akan menampilkan 2 pembicara. Pembicara pertama saya panggilkan Dr. Sujaya, pada Bapak Dr. Imade Sujaya, mohon bisa maju ke depan sambil duduk di depan. Dr. Imade Sujaya, ya. Dr. Imade Sujaya, ya. Silakan. Saya bacakan sedikit mengenai beliau profilnya. Beliau adalah dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan daerah PBID FKIP UPMI Bali. Pendidikan S1 diselesaikan di jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra UNUD dengan skripsi tentang spiritualitas puisi-puisi Umbu Landu Parangi. Tepuk tangan. Jadi memang seyogianya lah Bapak Dr. Imade Sujaya hadir Dr. Imade Sujaya hadir di siang hari ini, dan beliau sering sekali bersinergi dengan Jati Jaga. Kami sering meminta bantuan beliau untuk selalu memberikan bedah pandangan-pandangan tentang sastra, dan dalam selama kurun waktu 9 tahun Jati Jaga berdiri. Mohon tepuk tangan buat Pak Made Sujaya. Kami biasanya manggil Pak Made Sujaya, jadi saya di bagian depannya sering agak gagap untuk menyebutkan. Dan masih dilanjutkan lagi Pak Sujaya. Pendidikan S2 diselesaikan di Prodi Magister Ilmu Linguistik, Konsentrasi Wacana Sastra, Program Pasca Sarjana UNUD. Pendidikan S3 di Program Studi Doktor Ilmu Linguistik, Konsentrasi Wacana Sastra, Fakultas Ilmu Budaya UNUD. 2 bukunya yang sudah diterbitkan yakni Sepotong Nurani Kuta, Catatan atas sikap warga Kuta dalam tragedi 12 Oktober 2002, serta Perkawinan Terlarang, Pantangan Berpoligami di Desa-Desa Bali Kuno di tahun 2007, dan buku kedua mengantarkannya menerima penghargaan Widya Pataka dari Gubernur Bali pada tahun 2013 bersama sejumlah dosen UNUD menerbitkan buku Dinamika Bahasa Media Televisi, Internet, dan Surat Kabar. Pak Sujaya juga adalah seorang wartawan dan penyair murid Umbu Landu Parangi. Tepuk tangan buat Dr. Imade Sujaya. Narasumber kedua yang selalu disebut-sebutkan tadi oleh Bagus Rahmadiaksa sebagai penyair pengelana yang masih mencari cinta, bukan Arjuna mencari cinta ya. Itu lagunya Dewa 19. Baiklah, kita panggil ke depan Wayan Jengki Sunarte sebagai narasumber kedua. Silakan Jengki. Katanya Pak Bagus Rahmadiaksa setelah Melodia malam pada siang hari ini, Jengki ditugaskan untuk meneliti cintanya. Ya, baik, saya bacakan sedikit mengenai Wayan Jengki Sunarte. Ini panjang sekali ini, berapa halaman? Diringkas saja, karena waktu mepet panjang sekali. Ya, jadi lulusan Antropologi Budaya Fakultas Sastra Universitas Udayana. Jengki pernah kuliah seni lukis di ISI Denpasar. Mulai menulis puisi sejak awal 90-an, kemudian merambah ke penulisan prosa, liris, cerpen, feature, esai, artikel, seni budaya, kritik, ulasan seni rupa, dan tulisannya dimuat di berbagai media massa. Banyak sekali, saya nggak usah sebutkan satu persatu. Buku-buku sastranya yang telah terbit adalah Jumantara, Soliloquy, Amor Fati, Petualang Sabang, Senandung Sabang, Montase, Magening, Perempuan yang Mengawini, Keris, Pekarangan Tubuhku, Impian Usai, Malam Cinta, Cakra Punarbawa, Purnama di Atas Pura. Tangan untuk beberapa karya sastranya meraih penghargaan, antara lain Krakatau Award, Cerpen Pilihan Kompas, Cerpen Terbaik Kompas, Nominator Lomba Naskah Monolog, Anugerah Widya Pataka dari Gubernur Bali, Longlist Katulistiwa Literary Award, 11 Terbaik Lomba Cipta Cerpen, dan ini banyak banget. Penghargaan Bali Jani Nugraha 2020 dari Gubernur Bali,
Dan buku puisi terbaik versi Yayasan Hari Puisi Indonesia 2021 untuk buku puisi Jumantara. Tangan kembali untuk Jengki. Dan mungkin di awal Jengki adalah penyusun buku kumpulan puisi Melodia yang diterbitkan, yang sudah dipegang oleh teman-teman seniman pada siang hari ini, dan akan kita bagikan sebentar lagi buat teman-teman mahasiswa Stikom Bali dan juga siswa dari siswa dari Bali Global ya, STM Bali Global. Sebagai kuis ya. SMKTI Global. Oke, siap. Baiklah, mungkin yang pertama izin supaya aku mempersingkat waktu karena ini sudah hampir 2 jam sudah berlalu, dan mudah-mudahan dalam 1 jam berikutnya kami berikan kesempatan 15 menit saja kepada Jengki untuk menyampaikan bagaimana proses penerbitan dari buku Melodia. Silakan Jengki, 15 menit saja. Terima kasih Bapak Aryo Dimas sebagai moderator di siang ini, di siang yang bikin kita ngantuk dengan ruang pendingin yang asik ini. Semoga teman-teman bisa menyimak apa yang kami ocehkan di depan. Saya tidak akan mengoceh secara acak agar teman-teman mungkin bisa lebih fokus. Saya akan izinkan saya membacakan pertanggungjawaban saya sebagai penyusun buku Melodia ini, karena adik-adik di sini ya di SMA atau teman-teman mahasiswa juga banyak yang tidak pegang bukunya, kecuali yang sudah memesan dan yang sudah membeli buku ini. Baik, saya akan bacakan untuk mempersingkat waktu. Pengantar penyusun. Umbu Landu Parangi, biasa disebut ULP, selama ini lebih dikenal sebagai motivator dan apresiator yang membina dan membimbing banyak calon penyair menemukan jati dirinya. Hal itu dilakukannya ketika menetap di Yogyakarta lewat media Proper Jogja dan komunitas Persada Studi Club atau PSK, disingkat PSK, dan ketika menetap di Bali lewat Bali Post dan berbagai bentuk kegiatan apresiasi sastra di seluruh kabupaten di Bali. Hingga saat ini, pada saat buku ini proses disusun, Umbu belum memiliki antologi puisi tunggal yang menyuguhkan gambaran komprehensif tentang kepenyairannya. Namun keinginannya membuat buku kumpulan puisi beberapa kali pernah tercetus. Misalnya di sela-sela acara Ngampung Seni di komunitas Jati Jagat Kehidupan Puisi atau JKP sekitar tahun 2020-an. Ia pernah berujar kepada saya tentang keinginannya menerbitkan puisi-puisinya menjadi sebuah buku yang leks, yang cukup mewah waktu itu. Jauh sebelum itu, dalam sebuah wawancara dengan Arif Djoko Wicaksono TR di sela-sela kemah budaya di Apuan, Tabanan, Bali, Desember 1992, Umbu menceritakan rencana penerbitan buku puisinya. Bahkan ia telah menyiapkan judul untuk calon bukunya, yakni Proses Panjang Para Pemeluk Pohon, yang terdiri dari 3 bab. Hal itu dituturkan Arif dalam tulisan Proses Panjang Para Pemeluk Pohon, retrospeksi puisi Umbu Landu Parangi, yang dimuat di Suara Pembaruan tanggal 7 Februari 1992. Kemudian dihimpun dalam buku Analekta Ese Koran, Pembicaraan Puisi, Teras Budaya, Jakarta 2021. Ketika saya mengumpulkan arsip-arsip tentang Umbu, saya juga menemukan data bahwa ia rajin menghimpun puisi-puisinya dalam beberapa manuskrip untuk kepentingan dokumentasi pribadinya. Judul-judul manuskrip tersebut antara lain Melodia, himpunan sajak-sajak 1963 sampai 1967, sajak-sajak kecil 1967, Sarang, Upacara, Maramba Rumba, Sepucuk Gitar Selembar Tikar, Penunggang Kuda dari Timur Selatan, Malam Nusa Tenggara. Itu judul-judul manuskrip yang konon ada. Namun hingga saat ini saya belum menemukan manuskrip tersebut. Dalam proses pelacakan puisi-puisi Umbu, saya sempat menghubungi putra sulungnya, Umbu Domu Ulang Marambu Andang. Umbu Andang, panggilan akrabnya,
mengatakan bahwa sejumlah puisi ayahnya yang ditulis tangan tersimpan dalam sebuah peti bersama foto-foto, surat-surat, dan pakaian di Kanangga, kampung halaman Umbu. Sayangnya, menurut Umbu Anang, semua harta karun itu habis dimakan tikus. Putri Umbu, Rambu Anarara Ulang Parangi, juga memberi kesaksian bahwa pada masa kanak-kanak ia pernah membaca puisi-puisi ayahnya yang ditulis tangan yang ditunjukkan oleh ibunya. Umbu produktif menulis puisi ketika melanjutkan SMA di Yogyakarta. Puisi-puisi masa remajanya banyak dimuat di majalah Mimbar Indonesia. Selain itu, puisinya juga banyak ditemukan di Mingguan Proper Jogja, majalah Basis, Sinar Harapan, dan beberapa media lainnya. Sejak menetap di Bali, ia sangat jarang mempublikasikan puisinya. Ia lebih banyak menjadi motivator dan apresiator bagi calon-calon penyair melalui gerakan apresiasi sastra di seluruh kabupaten di Bali. Bahkan sejak 2014 hingga menjelang akhir hayatnya, ia turut menemani dan menggembleng anak-anak muda di JKP dalam berkesenian, termasuk juga menjadi penggerak kegiatan JKP. Melacak dan mengumpulkan puisi-puisi Umbu dari berbagai sumber telah saya lakukan sejak lama. Puisi-puisi itu kemudian saya ketik ulang di sela-sela kesibukan saya mengurus hal lain. Puisi-puisi dan tulisan tentang Umbu yang berhasil saya temukan kemudian saya publikasikan di blog, di situs umbulanduperangi.blogspot.com yang saya buat tahun 2014. Sejak tahun 2022 muncul keinginan saya untuk membukukan dan menerbitkan puisi-puisi Umbu yang berhasil saya kumpulkan. Hal ini saya lakukan sebagai bentuk dedikasi dan penghormatan seorang murid kepada gurunya yang telah tiada. Pemikiran dan keinginan saya ini pada tahun 2022 disambut dan didukung oleh penyair dan pelukis Nyoman Wirata yang adalah salah seorang murid angkatan pertama Umbu di Bali pada era 1980-an awal. Sambutan dan dukungan Nyoman Wirata semakin memperkuat keberanian saya untuk membukukan dan menerbitkan puisi-puisi Umbu. Hal ini penting dilakukan mengingat belum ada buku yang secara khusus menghimpun puisi-puisi Umbu. Bahkan Nyoman Wirata juga melakukan dedikasi dalam bentuk lain, yakni merespon sejumlah puisi Umbu menjadi lukisan. Untuk melengkapi arsip, saya kembali melacak puisi-puisi Umbu. Dengan cara-cara tidak terduga, saya menemukan puisi-puisinya yang lain. Misalnya, saya menemukan clipping puisinya diposting di Facebook atau dari sumber lain. Saya melakukan pengetikan ulang terhadap beberapa puisi yang baru saya temukan. Kemudian saya memeriksa salah ketik, ejaan, verifikasi data, dan sebagainya. Proses ini lumayan memakan waktu, sebab harus dilakukan dengan teliti dan telaten. Tambahannya, setelitinya saya, ada juga yang luput ternyata dari buku ini. Jika ada yang menemukan kesalahan di buku ini, saya kasih hadiah khusus nanti. Puisi-puisi dalam buku ini disusun secara kronologis, dimulai dari puisi-puisi masa remaja hingga puisi terakhir Umbu yang berhasil saya temukan. Saya memasukkan puisi-puisi masa remaja dengan pertimbangan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kepenyairannya. Urutan kronologis penyusunan puisi dalam buku ini berdasarkan angka tahun pembuatan puisi atau titi mangsa. Bila titi mangsa tidak tercantum pada puisi, maka saya merujuk pada data pemuatan puisi Umbu di media cetak. Terbuka kemungkinan tahun pembuatan puisi titi mangsa bisa berbeda dengan tahun pemuatan puisi yang menyebabkan urutan kronologis tidak sempurna. Bila puisi yang sama dimuat di media dan tahun berbeda, maka saya merujuk pada pemuatan awal sesuai data yang berhasil saya kumpulkan. Pada saat proses pengumpulan puisi, saya menemukan beberapa puisi Umbu mengalami swasembada dari revisi ringan hingga berat. Puisi-puisi tersebut dimuat di media yang berbeda. Dalam buku ini,
saya tampilkan beberapa puisi yang mengalami sunting dengan menambahkan kata versi pada judul puisinya. Puisi-puisi yang mengalami revisi saya susun berdasarkan data media dan tahun pemuatan karya. Selain versi revisi, saya juga menemukan beberapa pemuatan puisi buku di media yang berbeda dengan isi sama namun judul berbeda. Untuk kasus ini saya menerapkan catatan di bawah puisinya. Dalam penyusunan ini, sumber data utama yang saya cantumkan pada puisi berasal dari berbagai majalah dan surat kabar yang memuat puisi umbu, seperti majalah Mimbar Indonesia, majalah Basis, majalah Pusara, Propor Jogja, Gajah Mada, Semangat, Indonesia Raya, Sinar Harapan, Singgalan, Bali Pos, Nusa Tenggara, Karya Bakti, majalah Kolong Budaya, dan majalah Balairum. Selain itu, saya juga merujuk pada buku atau media lain yang memuat puisi umbu. Di antaranya adalah Suara Pancaran Sastra, Himpunan Esai dan Kritik oleh Kodireun Rampan tahun 1984, Tonggak, Antologi Puisi Indonesia Modern 3, editor Linus Suryadi AG, terbitan Gramedia 1987, Teh Ginseng, Sama Minum Kopi 93, album Kuda Putih, musikalisasi puisi Tan Yuk-ek dan kawan-kawan tahun 2000, Managerial 4, The Lontra Foundation tahun 2000, Saron, Jati Jagat Kehidupan Puisi dan Pustaka Presi tahun 2018, Tutur Batur, Penerbit Arti, Denpasar 2019, Metiem, Pisungsung Adiluhung untuk Unggulan Lu Peranggi, editor Imam Budi Santosa dan kawan-kawan tahun 2019, Analekta Esai Koran